Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan di sebelah saya sudah bersama salah seorang ilustrator muda di Bali, yaitu IKD Debbie Kurniana. Kita akan bahas tentang apa saja. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu, Debbie. Om Swastiastu. Punapi Gatre. Selamat datang di Bali Now. Nah, kita akan membahas tentang dunia ilustrator, dunia seni lukis. Nah, sebelum kita membahas banyak tentang dunia lukis-melukis nih, boleh jelaskan kepada pemirsa Bali Now, apa sih sebetulnya ilustrator itu? Kan ada yang tahu, sebagian orang pasti ada yang nggak tahu. Ya, untuk ilustrator sendiri itu adalah sebuah profesi yang bergerak di bidang membuat sebuah ilustrasi. Baik itu ilustrasi yang sifatnya manual ataupun digital. Nah, kebetulan Tian sendiri itu bergerak di ilustrasi di digital gitu kan. Lebih ke digital ya. Tapi basicnya, dasarnya memang kan seni lukis yang biasanya yang manual ya. Iya. Nah, itu yang perlu kita bahas saat ini. Nah, sebelum kita bahas banyak lagi nih, sebetulnya sejak kapan sih Debbie mulai berkecimpung di dunia seni lukis? Kalau bilang berkecimpung di dunia seni lukis itu dari kecil ya Kak ya. Umur berapa tuh Debbie? Umur 4 tahun kira-kira. Oh, masih kecil 4 ya? tahun, iya. Kebetulan dulu di desa saya kan di Penestanan itu sangat terkenal dengan seni lukis dengan style atau gaya lukisan yang artis namanya. Jadi hampir semua masyarakat di sana, kebetulan bapak sama ibu juga gambar. Pelukis juga? Iya, melukis. Karena kan waktu itu memang pekerjaan yang menjanjikan itu sebagai seni lukis. Melukis, biasanya untuk apa tuh Kalau memang, yang dilukis? kalau untuk lukis yang artis sendiri itu biasanya memang untuk dipajang aja Kak, seperti lukisan biasa. Medianya? Medianya Kain? di kanvas juga. Kanvas juga, itu iya. masih konvensional ya lukisannya. Nah, terus berkembang pas SMP juga saya sempat bekerja di salah satu batik. Masih SMP kala SMP itu ya? ya, Waduh. SMP sudah kerja. Udah kerja. SMP kerja dunia batik sarung-sarung pantai itu Kak. Ya, betul. Sarung pantai, habis itu SMA saya kerja lagi di kebetulan gambar-gambar lukis baju. Desain gitu Lukis ya. baju. Habis itu tamat SMA, kuliah 1 tahun, habis itu tamat kerja Kuliah di- jurusan apa, Debbie? kebetulan perhotelan Kak. Oh, beda banget ya. Iya. Iya. Dulu sambil lah setelah sekolah saya kerja. Setelah kerja. Nah, pas tamat kuliah, saya kan kebetulan dapat langsung kerja di salah satu hotel di Ubud. Nah, saya pakai lukis itu sebagai side job saya. Kerja Iya. samping. Jadi Seperti itu. selaras ya, Iya, pariwisata dipadu dengan seni lukis Iya, itu betul. menjanjikan banget gitu loh. Nah, ini kan dari keluarga pelukis ya? Iya. Apa kakek, nenek? Sebenarnya sih dulu mungkin karena yang menjanjikan kembali lagi yang profesi yang menjanjikan itu sebagai pelukis pada saat itu masih sangat banyak permintaan pelukis, jadi semua belajar Kak. Bapak kebetulan juga melukis dulu, memang belajar. Ibu pun walaupun tidak berasal dari Banjar Penestanan, tapi dia belajar, jadi jadinya bisa juga. Bisa, otodidak lah ya? Otodidak, ya bisa bilang Iya. otodidak. Nah, kemudian Debbie beralih ke aplikasi digital. Kenapa itu? Ya awalnya itu pertama karena ada salah satu teman itu meminta dibuatkan gambar untuk dijadikan mau dicetak di baju. Nah dari itu kan dulu masih pakai kertas, di scan lalu diedit sedikit di Photoshop, lalu bisalah diaplikasikan. Nah dari itu berkembang. Nah pas masa pandemi karena memang pariwisata lagi down, Anjlok ya? nah, saya lebih fokus ke digital. Menjanjikan nggak saat itu, saat pandemi? Ya bisa dibilang sangat menjanjikan. Oh gitu, kenapa? Saya juga kurang tahu Kak ya, pada saat itu kan pariwisata lagi down-downnya. Iya. Tapi bisa dibilang dari seni ini dari dunia ilustrator ini itu yang menyelamatkan saya. Dari jahatnya pandemi. Pandemi ya, karena kan di hotel pada saat itu saya bekerja hanya 5 kali sebulan.
Iya, iya, Ya di kan rolling ya soalnya. kan nggak bisa lah mencukupi dengan gaji 5 kali sebulan itu nggak cukup. Tapi dari sinilah datang Akhirnya. orderan, karena digital itu dia itu tidak terbatas dari misal saya dari Ubud, hanya kliennya dari Ubud, nggak Sampai keluar. keluar juga. Ya. Nah, saat itu tiba-tiba sangat menjanjikan buat Debbie. Awalnya gimana itu? Apakah tiba-tiba ada yang order atau gimana ceritanya? Ya, dulu memang dari saya awal pertama masuk kerja di hotel, memang sudah berjalan seiringan, Kak. Oh, ya side job itu. Side job ya. Habis itu karena mungkin pas dulu kan nggak begitu banyak saya bisa ngambil orderan. Nah, setelah pandemi saya mungkin lebih fokuskan ke dunia digital ini. Justru semakin membludak ke sana. Iya. Biasanya yang pesan itu dari kalangan apa saja? Macam-macam, Kak, dari kalangan biasa, ada dari STT, ada Oh, ya bilang untuk dan baju biasanya ya. baju. Terus? Dari kalangan yang memang benar-benar dia tuh sudah punya brand sendiri ada, sampai bule pun ada, dari luar negeri pun ada. Iya, padahal waktu itu pandemi ya. Pandemi. Permintaan justru kebutuhan sekunder itu Iya. banyak gitu ya. Malahan sekarang udah mulai turun lagi. Dulu pas pandemi memang lagi naik-naiknya. Oh, Mungkin karena dulu pas pandemi kan orang itu nggak terlalu suka, semua beralih ke digital ya. iya. Hampir kebanyakan kita lihat kan orang itu beralih menjadi seorang berdagang. Iya, dagang. Ya salah satunya mungkin dagang kaos kayak Oh gitu. iya, dengan online mungkin itu Iya, ya. online. Orang Jadinya tidak boleh keluar, Iya. masih punya duit di awal-awal kan. Jadi belanja pun lebih baik lewat online. Iya. Itu yang sangat menolong akhirnya Iya. ya. Dan sampai saat ini usai pandemi masih bekerja juga di hotel. Oh iya, kebetulan pada saat pandemi kan sekitar kita kena dampaknya kan 2020 ya Maret itu. awal. Itu udah bisa. Setelah itu saya memutuskan untuk masih galau nih, Kak, mau tetap lanjut apa gimana? Karena kan kadang-kadang susah yang mengatur waktu. Ya, betul. Nah, itu saya riset dulu selama 1 tahun. Saya lihat dulu orderannya tuh, apakah orderannya tuh bisa stabil apa Iya. enggak gitu. Setelah itu saya putuskan setelah 1 tahun, saya lihat lumayan stabil, jadi Iya. saya memutuskan untuk resign Akhirnya fokus ke dunia bisnis. Bisnis. Sekarang udah jadi bisnis, Iya. bukan hobi lagi ya. Tapi memang dari sejak muda memang sudah mulai bekerja, Iya. melukis ya. Cuman mulai fokus ke digital, benar-benar fokus terjun kan setelah saat pandemi ya. bisa dibilang 2021. Iya, itu Ya. berkah banget ya. Oke. Baik pemirsa, di segmen kedua nanti kita akan masih membahas tentang seni lukis digital. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Kadek Debbie, seorang ilustrator, pelukis digital yang sekarang sudah mulai bangkit ya, mulai apa ya, udah happening ya, orang-orang udah mulai banyak pesan Iya, sepertinya udah ya mulai dikenal. udah mulai dikenal. Nah, ini kita langsung aja. Debbie, apa sih sebetulnya perbedaan seni lukis menggunakan media kertas dengan digital? Ya. Untuk perbedaannya, seni lukis digital dan bisa dibilang yang lagi satu konvensional, itu sebenarnya untuk teknik dan segala macam tuh hampir sama, mirip. Cuma untuk digital kita memang perbedaan yang paling kentara itu di bagian toolsnya atau di alatnya. Alatnya. Untuk alat ada berbagai macam, Kak, sebenarnya. Ada iPad namanya, ada yang Wacom kayak gitu, ataupun langsung dari komputer atau PC bisa. Bisa. Tapi sebenarnya ada yang khusus ya. Iya, untuk yang memang lebih gampang atau khusus itu pakai tablet, kemudian iPad namanya. Iya. Meskipun dengan komputer pun Bisa. Bisa, Cuma lebih gitu. ribet aja. ya, boleh nggak dicontoh, diperlihatkan kepada pemirsa Bali Now seperti apa sih melukis di di iPad gitu. Ini iPad ya kan? Iya. Khusus untuk melukis digital. Nah, pemirsa Bali Now bisa melihat bagaimana sih caranya, teknik-tekniknya ya, Iya. Debbie ya. Hanya dengan alatnya ini aja kan? Iya, Ini hanya aja ada bisa menjadi pensil. kuas juga, bisa menjadi pena juga. Ya, langsung.
Oke, kayak ini, membuka aplikasinya dulu. Nah, di sini kan kita ada berasnya Kak ya. Iya, Kita bisa itu pilih. berasnya tinggal Dipilih dipilih. aja. Nah, untuk kita banyak sekali ada pilihan berasnya. Hmm, Nah, kita tinggal pilih aja sesuai dengan memang style lukisan kita dan memang nyamannya kita pakai yang mana kayak gitu. Kalau saya misalnya kan pertama itu kita buat sketsa dulu. Biasanya kan kita menggunakan pensil. Iya. Nah, di sini sebenarnya ada, cuma saya sendiri lebih suka pakai yang ink bleed namanya. Nah, itu bisa. Ini kebetulan saya sudah setting mirror, jadi kita buat satu sisi aja, misalnya kayak gini. Nah, satu sisinya otomatis mirror ya, mengikuti. yang mengikuti. Ah, Jadi bisa mempercepat proses kita dalam bekerja. Kayak gitu. Misalnya. Ini kita melukis dengan di satu sisi aja, yang sisi yang lain mengikuti. Jadi Otomatis. praktis sekali. Praktis sekali memang Kak. Makanya jauh lebih cepat kita dalam bekerja. Cuannya lebih banyak dong, Debbie ya. Ya, kalau misal dibandingkan dengan yang konvensional ya. Iya, gitu. cepat Cepat soalnya. soalnya. Asik. Apalagi kalau misalnya kita buat mandala misalnya. Kita bisa edit. Nah, misalnya kita mau buat mandala, Iya. kita langsung aja di sini. Waduh, asik banget. Ya, cepat jadinya Kak. Ih, cepat banget. Nah, kayak gitu. Waduh, hitungan detik loh jadi. Ya kan? Coba yang manual, masih aku rasa setengah jam baru jadi. Ya Ya. enggak? Udah Kurang lebih lah setengah jam jadi. Ini sekian detik aja udah jadi. ya. Dan kalau misalnya kita mau menghapus itu jauh lebih mudah Kak. Gimana? Kalau menghapusnya Kalau gimana? menghapus kita tinggal tap 2 jari aja. Tap. Oh, seandainya diambil ada kayaknya. kerusakan masih bisa dihapus dengan Bisa. 2 jari udah terhapus. Lebih gampang. Kalau kuasnya gimana tuh? Oh, Pakai kalau berasnya kuasnya, bisa berasnya. dipilih aja, misalnya kita mau beras yang akrilik misalnya sebagai contoh, kita pilih aja yang di painting akrilik, langsung kita bisa pakai. Misalnya kita mau warna, ini kita bisa atur besar kecilnya kuas di sini, Iya. sama di sini Oh, tingkat bisa opacity. diatur ya. Bisa. Jadi kalau misal mau besar, mau ngeblok misalnya, kita besarin aja, langsung di blok. Kalau mau kecil, kita juga bisa cari yang kecil sana di sini. Itu Kak. Nah, seperti itu. Keren. Dan kalau menghapusnya lagi warna itu ternyata tidak cocok buat kita. Sama aja Kak. Tinggal tekan. Undo. Ya. Udah bersih. Atau misalnya kita mau ganti warna, Ganti warna seandainya. banyak ada banyak cara Kak, tapi saya biasa pakai ini. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Oke. Jadi kita misalnya, kita sudah terlanjur memberi warna biru, kayaknya kurang cocok, bisa kita ganti. Tinggal ganti aja, pilih warna. Kita ganti. Oh, pantesan kamu lebih memilih ini. Rupanya cuannya lebih cepat gitu loh. Jauh lebih cepat, soalnya dulu pernah pas masih manual, pas masih kertas, pernah kejadian. Biasanya kan saya memang kirim progres untuk desainnya. Nah, udah deal, di sketch deal, sebelum detailing juga udah deal. Pas sudah jadi, nah ini kan kebetulan mulut kuda, Kak. Mulut kudanya tertutup. Nah, itu udah dia minta untuk terbuka. Wah, itu udah pulang saya harusnya dia. Ngulang dari awal Pulang lagi. total dari awal. Kalau misal pakai ini kan tinggal kita potong bagiannya. Iya, persekian detik aja udah jadi. Aduh, ternyata itu yang membuat kamu betul-betul akhirnya fokus di sini Iya. dan menjadi bisnis. Ya, setuju. Luar biasa. Nah, sekarang yang penting nih rasanya Debbie. Ini kan lukisan digital. Ini lukisan manual. Nilai taksunya bagaimana kalau menurut Debbie? Debbie pilih yang mana? Kalau menurut saya sendiri, kalau misal memang dibandingkan manual dan digital, pasti saya lebih memilih yang manual. Kenapa begitu? Karena nggak tahu kenapa, tapi memang dari segi taksu kalau di Bali kan, memang lebih bertaksu yang manual. Nah, saya kan juga masih membuat yang manual, Kak. Masih tetap saat Tetap ini? manual. Ketika saya membuat yang manual dan yang digital, walaupun itu gambarnya sama, tapi feel-nya, rasanya itu Tetap berbeda. beda ya? Oh. Apalagi kan ada beberapa hal
mungkin kayak teksturnya itu yang Jelas beda. nggak bisa Karena- karena kalau misal digital kan kita langsung print aja. Kalau misal mau kita pajang kan di print itu pasti flat ya tekstur. Kalau yang manual Ada ada teksturnya. teksturnya karena pakai apa cat ya? Iya. Apa akrilik ya? Iya, boleh udah akrilik Oh, boleh macam-macam ya. macam-macam. Ya, yang jelas ada teksturnya. Iya. Itu yang membuat taksunya tetap ada. Oke, luar biasa ya. Oke, nanti aku mau bahas apa lagi ya? Nanti aja ya di segmen ketiga kita masih akan membahas tentang seni lukis aplikasi digital. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Kadek Debbie, yaitu seorang ilustrator pelukis lukisan digital yang lagi happening nih. Sekarang sudah mulai banyak peminatnya nih. Nah, Debbie, biasanya untuk satu lukisan nih, berapa lama yang digital lo ya? Berapa lama menyelesaikan? Untuk itu tergantung Kak ya tingkat kerumitan desainnya, banyak faktor sih, tingkat kerumitan, kadang juga inspirasinya. Kan biasanya kalau klien minta, oh saya mau dibuatkan ini, dikombinasikan dengan ini. Nah, kadang-kadang kita untuk menyesuaikan dengan minat klien itu yang susah Kak. Soalnya kan, nah kita tuh diberi bayangan secara abstrak. Nah, kita yang bertugas untuk memvisualkan abstrak itu yang kadang-kadang, oh kita sudah oke, misalnya kliennya yang kurang belum misalnya. srek gitu ya. Belum srek, gitu. Jadi benar-benar kita menumpahkan apa bayangan dari ini ya, Iya. dari customer ya. Customer. Aduh, susah Jadi juga. tergantung sih, tapi biasanya saya akan memberi waktu itu sekitar 2 minggu range waktunya untuk Menyelesaikan itu. ya. Jadi range waktu untuk saya bekerja tuh saya kasih 2 minggu. 2 minggu. Tapi untuk prosesnya sendiri sih kurang sebenarnya, tapi untuk jaga-jaga. Oke, pokoknya 2 minggu pasti beres gitu ya. Karena Padahal kan sebelum itu sebenarnya sudah bisa selesai bisa ya. selesai. Kadang-kadang kan juga harus antri juga. Oh, Ini oke. juga masuk misal 1 hari masuknya langsung 5 desain gitu misalnya. Kan nggak bisa kita langsung 5-5-nya diselesaikan misal kita kasih waktu 3 hari gitu. Kan nggak iya, mungkin iya. bisa 3 hari 5-5-nya. Gitu. Jadi Makanya 2 saya minggu lah ya satu customer kasih gitu. customer. Oke, nah pasti ada suka dukanya nih. Nggak mungkin nggak ya, Iya. apapun itu pasti ada suka dukanya. Pekerjaan apapun, cerita kepada pemirsa Bali Now, apa sih suka dukanya? Kalau sukanya pada saat banyak orderan pasti Iya. suka. Dan cepat pula ya. Dan apalagi kalau nominalnya besar kan pasti suka Kak ya. Semangat Semangat ya, ya. cepat diselesaikan Ya, gitu. mungkin bisa lebih cepat. Kalau dukanya nih, Dukanya baru-baru banget Kak. Dukanya ya alat yang saya gunakan itu dia ada kerusakan. error Error. gitu. Memang benar-benar pas yang part yang saya paling perlukan yaitu Bluetooth untuk mengkoneksikan pensil dan tablet ini kan perlu Bluetooth ya. Itunya yang rusak. Jadi Jadi nggak gimana? bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, tapi gambarnya masih ada, masih save. Masih tersave, Oh, untungnya masih cuman tersave. tidak bisa dipergunakan. Iya, harus saya sempat beli stylus yang lain, pensil yang lain yang tidak menggunakan Bluetooth, tapi nggak bisa sebagus Apple Pencil ya. Kayak gitu. Oh, itu berarti ada kendala-kendala juga ya. Iya, Kesulitan juga. mungkin kecapean mungkin. Ya, Terus kelelahan terlalu paksa untuk mencari cuan Iya. terus ya. Jadi di situ kelemahannya. Iya. Kalau manual kelemahannya itu kalau salah ya harus harus ngulang dari awal. Kalau ini ya namanya mesin ya, Iya. kita kan kadang-kadang tidak bisa memaksa. Kalau mesinnya lelah ya sudah, Iya. mungkin error begitu. Bisa. Iya. Nah, biasanya karya lukisan yang Debbie buat ini sampai kemana aja? Tadi katanya sampai keluar. Nah, Iya. kemana aja nih? Ya untuk karya-karya saya sendiri itu biasanya kan untuk sekarang saya mesti pasarkan di sosmed aja Kak. Sosmed. Ah, Banyakan dari Bali, luar Bali mana aja biasanya? yang banyak malahan sebenarnya dari luar Bali. Oh ya? Iya, yang Bali lebih sedikit ya, Iya, kayak iya. dari Jawa. Sempat juga yang dari luar negeri pun ada. Ada juga. Luar negeri, entah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan juga memang benar-benar pure bule yang memang dia punya
kayak clothingan bisa ada. Biasanya gambar apa? Kalau orang luar dari luar tuh pesannya biasanya yang gambarnya apakah style kayak barong yang begitu, yang seni Bali gitu? Kalau orang luar yang memang dia bule, memang orang asing, itu biasanya dia punya gininya sendiri. Kalau misalnya, ini kan banyak juga kebetulan saya dapat pesanan dari orang luar, orang Indonesia sebenarnya tapi tinggal di luar. Ya. Nah itu dia memesan kayak kartun, anime gitu, tapi dikombinasikan dengan budaya Bali Dan itu tanpa dia mencontohkan gambar. tanpa mencontohkan gambar. Imajinasinya pemesan tersebut, jadi kamu tuangkan di sini. Katanya memang karena kan di sana kan banyak orang-orang Indonesia juga kan, orang Indonesia yang kerja. Nah dia tuh pasarnya ke sana. Nah, jadi harus ada culture Indonesianya. Oh gitu. Jadi dikombinasikan, Mix ya. iya di mix. Banyak sekali mix kayak gitu. Sulit juga ya. Aku kira tadi gampang-gampang aja, tinggal ternyata susahnya di Ide, idenya itu yang ya, mahal memvisualkan idenya itu yang susah kak. Itu benar-benar memang sampai mikir lah ya. Iya, betul. beberapa hari. Kadang-kadang tuh 1 hari pun belum pasti dapat. Belum dapat ya. Pasti dapat. Dan itu coret-coretnya langsung di ini apa kita manual di kertas itu Kita biasanya? langsung jadi sini. Kak. Langsung gitu ya. Tapi kan bisa dihapus dia. Iya, betul. Waduh. Aduh, keren banget. Tapi memang ya ada titik kelemahan juga. Ternyata sulit juga. Aku rasa tadi gampang gitu. Ternyata ya sulit juga. Tapi memang sekarang karena eranya sudah mulai memang banyak yang membutuhkan yang digital, jadi ya lebih menjanjikan itulah rasanya ya. Iya. Oke, baik pemirsa, di segmen keempat nanti kita masih akan membahas tentang apa sih harapan-harapan dari Kade Debbie. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now.
Pemirsa, masih bersama seorang ilustrator muda Bali, yaitu Kadek Debbie, masih membahas tentang lukisan digital yang sekarang sudah menjadi bisnis pokoknya dari Kadek Debbie, dan ternyata cuannya banyak juga ya. Nah, Debbie kan sudah rasanya udah pro deh, udah profesional deh ini ya. Masih Oh belajar, iya, masih belajar. dan masih belajar juga, tetap masih belajar ya. Ada nggak tawaran dari perusahaan besar atau perusahaan apa gitu yang untuk bekerja sama untuk desain-desain? Kalau untuk kerjasama untuk sekarang memang masih di endorsement Kak. Jadi sempat beberapa kali dapat endorsement. Jadi ada yang memang misalnya kayak ada dia mau melakukan kayak lomba kayak gitu. Ada yang memang untuk promosi film, nah juga promosi film. Oh, itu ya endorse-nya. Dulu Luar biasa. juga pas masih hype NFT, sempat juga banyak kerjasama yang mau kerjasama buat Berarti memang NFT. diperlukan juga ya sosok seperti apa Kadek Debbie ya, seorang ilustrator. Banyak yang membutuhkan gitu loh. Iya, soalnya kan kalau digital itu dia bisa diaplikasikan kemana-mana Kak. Misalnya kayak di baju, entah ke kayak buat maskot, buat logo, banyak dia gininya cabangnya. Dari pemerintah sudah ada nggak kerjasamanya? Siapa tahu nanti ke depannya Oh, belum sih disuruh Kak. buat maskot kayak gitu. Untuk saat ini belum, Belum tapi ya. siapa tahu nanti. Iya, Kak, ya. siapa tahu nanti ya. Harapan adalah doa. Iya, Kata-kata semoga. adalah doa. Siapa tahu habis di sini ada ya. Usai di Bali Now ternyata dari pemerintah ya, tolong buatkan apa gitu, desain apa gitu. Nah, peminatnya tentu saat pandemi sangat membludak. Nah, usai pandemi sekarang ini gimana? Sekarang masih banyak juga Kak. Masih tetap bertahan? Masih banyak juga. Masih ya. Kadang-kadang memang sampai memang menolak lah sedikit, apa namanya, oh bisa nggak misalnya lagi 2 minggu baru saya ambil kayak gitu. Oh gitu, berarti sampai apa ya, kewalahan ya? Kewalahan karena kan kerjanya masih sendiri Kak ya, jadi terbatas dia berapa desain yang saya bisa buat. Kalau manual, biasanya lukisan manual kan sering mengadakan pameran nih. Kalau seperti ilustrator gitu, apakah perlu mengadakan pameran juga? Ada Kak, pamerannya ada. Khusus? Waktu ini saya juga sempat ikut pameran NFT, pas masih NFT masih booming, sempat juga mengikuti NFT. Itu ada ininya? Iya. Kelompoknya gitu, komunitasnya? Kebetulan diundang sih waktu itu untuk ikut join bareng pameran NFT. Dan itu beda, agak sedikit beda. Biasanya kan di kanvas. Iya. Nah, kalau pameran digital tuh dia pakai layar dia. Oh iya ya, beda lah itu ya. beda dikit, Jadi tapi- pamerannya beda. Beda gitu. Tapi ada komunitasnya nih, sebetulnya. Oh, Kalau ilustrator begitu. Biasanya sih kita cuma dari sosmed aja sih Kak, belum ada sih kayaknya. Belum ada Belum ya? ada apa saya yang nggak tahu sih. Oh belum tahu gitu, juga ya. berarti mungkin nggak tahu ya, belum ada kali ya. Belum ada kayaknya, cuma kita memang sering sharing di sosmed. Di sosmed ya. Pernah kita ketemu sekali-sekali ketemu Oh, sama teman-teman yang lain. berarti sudah banyak ya sebetulnya. Banyak banget sih Kak. Banyak banget Banyak ya. banget, apalagi Kalau di Bali banyak banget. banyak banget Banyak ya. banget. Pas pandemi itu dah banyak sekali yang memang Mulai ya bermunculan ya, karena memang semua pemesanan melalui online. Dan jadi kebanyakan kan gitu orang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Betul. Ada hobi atau bakat menggambar, kenapa saya tidak ikut? Iya, gitu. Jadi, betul. Oke, nah ini yang pamungkas nih, Debbie, tentang harapan nih, tentang harapan ke depan dan apa proyek ke depannya yang ingin Debbie capai melalui lukisan digital ini. Untuk harapan dan mungkin plan ke depannya itu pertama, kalau misal memang dikasih rezeki dan kesempatan, saya ingin kalau bisa membuat studio lah satu. Oh, Untuk memang khusus tempat kerja, dan siapa tahu juga kalau misal memang dikasih, saya ingin membuat tim juga agar bisa lebih banyak mendapat kayak menerima orderan kayak gitu. Juga kebetulan saya kan ada usaha kecil-kecilan di baju. Nah, gambar yang saya buat itu saya juga cetak di baju. Nah, kebetulan adalah kecil-kecilan. Ya, itu harapannya semoga bisa lebih membagi waktu iya. agar bisa juga fokus di sana. Dan ya Astungkaro bisa berkembang lah. Iya, oke. Dan satu lagi nih, apakah ada ciri khas dari lukisan digitalnya
Kadek Debbie ada ciri khasnya nggak? Iya, biasanya kalau saya itu ada ornamen Balinya, Kak. Tetap ada sentuhan. Sentuhan Balinya ada. Karena memang tiang berangkat dari basic memang tradisional Bali yang wayang kayak gitu. Betul. Apapun itu pasti ada sentuhan Bali. Ada Waduh, sentuhan. keren banget, berarti membawa budaya Bali kemana-mana. Iya. Warisan budaya Bali. Oke, keren banget. Thank you Kadek Debbie. Semoga sukses apa yang sekarang dilakukan saat ini, kedepannya menjadi sesuatu yang luar biasa buat Debbie dan mungkin untuk Bali juga. Ya, Oke, matur sukses. Sukses semua. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Kadek Debbie, seorang ilustrator muda Bali. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan motivasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.